Ini saya buka dulu biar kita bisa lihat. Jadi Bapak Ibu bisa membukanya lewat tadi lewat games atau lewat tadi pertanyaan gitu ya. Setelah itu kita mulai masuk ke mini lesson. Di mini lesson ini di di paragraf satunya saya show dulu sebentar. Oke, kelihatan ya. Ya, oke. The crystal ball. Habit 2, begin with the end in mind. Tell us to picture the future. Today, tomorrow, and 10 years from now. Who are we? What do we want? This answer should come from trying and learning new things, not from other people. When we create a picture first, we are able to make choices that lead us to our destination. Ya, jadi ini menjelaskan kenapa sih kita perlu punya mental creation dulu. Nah, jadi kita setelah kita tadi main game pakai puzzle, ya kita terus arahkan ya bahwa segala sesuatu itu diciptakannya 2 kali, Kak. Ya, yang pertama itu mental creation. Pernah nggak kalian membayangkan 10 tahun dari sekarang saya akan ada di mana ya? Saya kira-kira kalau sekarang saya anak SMP kelas 7, berarti kan 10 tahun lagi harusnya saya sudah lulus kuliah kemungkinan besar gitu kan ya. 10 tahun lagi saya sudah lulus kuliah gitu. On the way ya lulus kuliah atau justru malah saya sudah dalam masa saya lagi mau wisuda nih. Nah, kira-kira kalian akan berada di mana pada saat itu? Terus coba dibayangkan, kalian kira-kira akan punya profesi seperti apa sih? Oke lah baru lulus kuliah, tapi kalian kan berarti udah ada di jurusan kuliah kalian. Nah, coba Bapak Ibu bisa kemudian gali dari mereka. Nah, mungkin mereka akan bilang nggak kebayang Bu. Yes, karena kita mungkin belum pernah melatih diri kita untuk membayangkan 10 tahun lagi kita kayak apa ya. Nah, kenapa sih Ibu ajak kalian seperti ini? Karena baru kita masuk ke konsepnya. Mental creations precedes physical creation. Apa maksudnya? Bahwa mental creation itu mendahului, pasti ada dulu, baru kita punya yang namanya physical creation. Sekarang kalian pernah tak perhatikan nggak atau tahu nggak bahwa gedung-gedung yang ada di sekitar sekolah kita ini, bahkan rumah kalian saja, itu dibikin dulu cetak birunya atau blueprintnya. Kira-kira mau berapa lantai, kira-kira warna apa namanya dindingnya warna apa, kira-kira nanti bentuk jendelanya seperti apa. Nah, itu udah dibayangin dulu, baru kemudian dihitung budgetnya, baru kemudian dibangun. Nah, pembuatan blueprint itu merupakan pembuatan namanya penciptaan pertama atau mental creation. Semakin detail blueprintnya, semakin mudah mewujudkan physical creationnya. Contohnya apa lagi? Contohnya ketika kalian pernah nggak sih mau bikin satu acara, bikin planning dulu. Ada proposalnya, kira-kira acaranya seperti apa, urutan rundown-nya bagaimana, ketika nanti mau tampilan tari, terus kira-kira nanti penarinya masuk dari mana. Pernah nggak dibikin planning dulu? Iya Bu, pasti. Yes, itu yang disebut mental creation. Ya. Nah, habit 2 ini merupakan perwujudan dari mental creation kita atau penciptaan pertama atau penciptaan mental. Habit 3 itu adalah physical creation. Kita tidak akan bisa punya prioritas kalau kita tidak punya yang namanya mental creation. Kita nggak akan bisa punya perwujudan dari managing waktu kalau kita sendiri nggak tahu nih apa yang harus diprioritasin gitu, apa yang mau jadi goals kita. Nah, makanya di pelajaran bagian lesson crystal ball ini kita akan belajar bahwa mental creation precedes physical creation.
Baru kemudian kita masuk setelah si siswanya baca tadi ya paragraf 1, udah setelah kita jelaskan gitu ya. Nah, baru kemudian kita maju lagi. Sekarang Ibu akan tunjukkan kalian nih buku siswa di sini. George bilang seperti ini. Nah, ini saya sambil tunjukin buku siswanya ya, biar kebayang. Nah, ini ada kata-kata dari George. Kata George begini, we may be young and we may not know everything, but we are our own person and we have our own mind and our own thoughts. We know what is important, what is most important to us. Nah, menurut kalian sendiri yang dikatakan George ini, kalian setuju atau nggak setuju sih? Nah, ini kita lemparin nih. Kalau setuju kenapa? Kalau nggak setuju kenapa? Kalian sebenarnya tahu nggak sih apa yang sebenarnya penting atau perlu gitu ya, atau prioritas buat kalian? Nah, sekarang Ibu akan ajak kalian mengerjakan buku kalian yang halaman sebelumnya nih, yang ini. Sebentar, saya sembari buka lagi. Oke, yang ini ya, yuk coba kita lihat. Karena kita perlu berlatih membuat mental creation kita, coba kalian buka buku kalian, lalu lihat di halaman tersebut. Complete the sentences. Ada 4 pernyataan yang perlu dilengkapi pernyataan tersebut. Yang pertama, when people describe me, I would like them to use words like. Jadi kalian mulai memilih kata-kata yang kalian ingin kalian direpresentasi cheerful, smart, open-minded, creative, insightful. Nah, boleh. Nanti kalau Bapak Ibu membawakan materinya dalam bahasa Indonesia, ya tentunya gunakan bahasa Indonesia. Ini dikenal sebagai orang yang apa? Yang ceria, banyak ide, tidak mudah menyerah, selalu mau mendengarkan. You can choose 5 words. Minta mereka tulis words, misalnya 5. Itu yang bisa menggambarkan diri kalian. Ya. Terus kita lihat pernyataan berikutnya. One thing I would like to start doing is, kira-kira apa sih yang menurut kalian, saya pengen sebenarnya melakukan ini. This is my passion. Tapi kita belum lakukan sampai sekarang. For any reasons, kita belum lakukan. But sebenarnya kita pengen lakukan itu. Misalnya contohnya, saya sebenarnya pengen loh memulai membuat tulisan. Atau saya sebenarnya pengen loh mulai bikin kue. Nah, whatever ya, kalian boleh tulis. Nah, di bagian berikutnya, one thing I would like to stop doing is, nah, yang ini kebalikannya. Kita tahu hal ini kurang bagus, tapi we just cannot stop it yet. Ya, we just cannot stop it yet. Nah, ada nggak hal yang menurut kalian, saya tahu ini sebenarnya nggak bagus, tapi saya nggak tahu gimana menghentikannya. Nah, boleh ditulis di sini. One thing I would like to stop doing is procrastination. Misalnya, saya nggak mau nih kebiasaan nunda-nunda, saya tahu nggak bagus. Atau saya pengen banget nih punya kemampuan untuk nggak mudah distract. Nah, baru yang terakhir, my biggest dream is, it could be your professional life, it could be, what is your biggest dream? Oh, saya ingin jadi seorang pengusaha bisnis yang sukses. Saya ingin menjadi seorang peneliti yang bla 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 bla. Saya ingin menjadi seorang influencer. You choose it. Nah, setelah kita contohkan, tadi kan kita contohin ya. Jadi si anak punya bayangan, kasih waktu mereka mengerjakan buku yang ini. Ya, biarkan mereka mengerjakan buku yang ini dulu. Lalu kalau memungkinkan kita minta nih ke mereka, oke, sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah, kalian bisa pilih berpasangan, lalu berbagi ya. Pilih partner kalian berdua-berdua.
Lalu kalian berbagi apa sih yang kalian tuliskan di buku kalian. Mulai dari sekarang, kasih waktu mereka berbagi. Setelah itu kita random, nanti kita coba cek. Kamu tadi sama siapa, dia berbagi apa. Itu ya, kira-kira. Nah, setelah itu baru kita minta mereka bikin yang ini. Ini ada di buku siswa juga, Bapak Ibu. Buku siswanya tuh yang ini. Bentar ya. Tuh. Ini namanya brainstormer ya. Jadi kalau di Teacher Kids itu ada ininya. Apa namanya? File brainstormernya. Kalau mau digunakan juga bisa. Nah, yang ini nih. Ya. Kira-kira future seperti apa sih gitu? Did you learn ski, start a band, graduate from a college, move to a different place, volunteer gitu ya. You have crystal ball that allows you to see yourself in 10 years. Jadi yang bagian the future ini ngajarin anak kita mencoba membayangkan dengan lebih detail dengan banyak beberapa choices. Ya, seolah-olah ini future kita akan ada di mana, kita melakukan apa. So, use this brainstormer to imagine, to create your mental creation for your future. Jadi dibikin tuh cerita kira-kira begitu ya. Jadi minta mereka kemudian setelah mengerjakan yang halaman sebelumnya, baru kerjain yang ini. Kan tadi kita ingin dikenal dengan kata-kata apa gitu ya. Kita ingin mulai melakukan apa, my biggest dream apa, baru sekarang kita bayangkan 10 tahun ke depan saya akan ada di mana ya? Kira-kira orang akan mengenal saya gimana ya gitu. Sehingga lebih mudah nih ngerjain yang brainstormer karena udah ngerjain yang sebelumnya. Kasih mereka waktu kerjain yang ini, setelah itu baru minta mereka kemudian oke, yang kamu bikin apa aja, boleh dong ibu diceritain gitu. Jadi kita bisa random gitu ya, tanya sama mereka. Nah, di sini kita lihat di bagian pojok bawah halaman 25 tuh share what you know. Reteach the importance of deciding who you are before outside influences do it for you. Artinya apa? Orang yang gampang terombang-ambing karena dia dari awal tidak mendesain saya mau dikenal sebagai orang yang bagaimana. So you really need to have and to make your creation. Gitu ya. Untuk kembali menguatkan anak-anak kita bahwa mereka perlu punya yang namanya mental creation, gitu ya. Setelah itu, setelah siswa bikin buku siswa, lalu mendiskusikannya, kasih tugas mereka, oke, karena waktunya sudah habis, bapak atau ibu akan minta kalian membuat kolase tentang diri kalian 10 tahun ke depan. Make kalau bapak ibu mau meminta mereka menggunakan Canva, bikin kolasenya gitu ya, you can do it, or ya bikinnya dalam bentuk benar-benar potongan, mereka benar-benar bikin kolase seperti mereka potong dari apa, dari majalah, terus tempel, terus gambar mereka atau apa, but make a kolase gitu ya tentang diri mereka 10 tahun ke depan. Nah, nanti pada saat jam leadership mereka presentasi apa sih yang mau mereka raih. Ini bisa dilakukan di independent practice ya. Assessment and homeschool collaboration-nya bisa minta siswa menjelaskan gitu tentang pentingnya begin with the end in mind. Lalu share the kolase, bagi atau berbagi tentang kolase. Jadi dia berbagi bayangan dia, mental creation dia 10 tahun ke depan dia akan bagaimana. Kira-kira begitu ya. Itu tadi buat lead 6 untuk lessonnya crystal ball. Jadi key konsepnya itu mental creation precedes physical creation. Sebelum saya lanjut, ada pertanyaankah Bapak Ibu untuk lead 6 atau untuk key konsep mental creation precedes physical creation? Questions? Ada pertanyaan? Tidak? Aman Bu Nina, lanjut. Oke, thank you Pak Noto. Oke, kalau gitu saya lanjut lagi ke lead 7 ya.
Nah, Lit 7 yang saya pilih itu lessonnya yang ini. Sebentar ya. Rock solid. Nah, ini bicara principle centered living. Yang ini. Ya. Jadi kita lagi mau ngajarin yang lit 7 ya. Lit 6 tadi udah ya. Yang bagian ini nih. Mental crystal ball, key konsepnya mental creation precedes physical creation. Nah, yang lit 7 ini bicara bagaimana kita punya hidup yang didasarkan dengan prinsip-prinsip supaya nggak mudah terombang-ambing, nggak mudah dibully, punya yang namanya value gitu. Nah, ini yang makanya judulnya rock solid. Ya. Ini yang akan kita ajarkan di lit 7. Saya maju dulu. Kita bisa mulai karena rock solid ini kan bicara ini ya, bicara prinsip. Jadi kita bisa kalau mau pakai tebak kata boleh ya, boleh pakai in English or in bahasa Indonesia. Misalnya tebak kata pakai garis-garis ya, biasa kita kan dulu pakai hangman ya, garis gitu. Honesty, trustworthiness, respect, loyalty, discipline, teamwork, patience. Nah, itu bisa any kind apa yang menurut kita itu merupakan prinsip-prinsip. Boleh nggak sih kata-katanya dari value-nya sekolah kita gitu? Boleh banget ya. Jadi bisa dimasukkan di situ. Lalu dibahas apa sih yang dimaksud dengan kejujuran? Apa sih yang dimaksud dengan bisa dipercaya, trustworthiness? What does it mean? Apa contoh nyatanya? Itu kita bisa explore dari situ, gitu ya. Kita bisa explore dari situ. Nah, setelah itu kita bisa minta siswa membaca Clara Story. Ini ada di bukunya siswa. Sebentar saya buka buku siswanya Clara Story. Sebentar ya. Nah, coba kalian buka. Jadi kita setelah kita jelasin tadi kata-kata ya, ada kata-kata honesty, trustworthiness, terus kita punya kata-kata misalnya loyalty, patience gitu. Nah, ini sebenarnya kata-kata yang ada dari buku mereka. Nah, setelah itu kita minta mereka membaca. Ya, setelah dijelaskan juga apa sih arti kata-kata tersebut karena ini bisa dihubungkan dengan literasi ya Bapak Ibu. Kita akui anak-anak kita punya tantangan nih dengan beberapa vocabulary yang sebenarnya itu vocabulary yang sangat useful gitu ya. Tadi ya. Nah, setelah itu kita minta mereka baca Clara Story. Saya bacakan dulu Clara Story-nya di sini. Since we were little kids, Anna and I have been best friends. But when we got to middle school, Anna started worrying more about being popular than about our friendship. Suddenly, I wasn't worth her time. The only thing that mattered to her was hanging out with her new friends and talking to them online. Clara discovered that friends can change. Nah, jadi kita minta mereka baca Clara Story. Habis itu kita bahas sebelum masuk ke paragraf berikutnya ya. Kita bisa bahas. Menurut kalian, hal itu mungkin nggak sih terjadi sama kalian? Dia punya teman anak, dari dulu deket, bestie, terus tiba-tiba anaknya berubah. Anaknya tiba-tiba fokus gimana caranya saya bisa populer. Jadi saya cuma mau temenan sama orang-orang yang populer. Sementara Clara bukan orang yang populer. Pernah nggak sih kalian merasa ditinggalkan oleh sahabat kalian seperti itu? Nah, kita bisa nanya gitu ya. Apa yang membuat Clara merasa tidak berarti? Karena anak nggak lagi mau berteman sama dia, nggak lagi mau menyediakan waktu. Nah, kenapa sih hal ini bisa terjadi? Jadi bikin Clara kemudian jadi merasa apa ya? Merasa kemudian kok saya diginiin ya gitu. Terus ngerasa dia
Duh, aku sedih nih diginiin. Nah, kalau kalian sendiri diginiin, kira-kira apa yang kalian rasakan? Nah, jadi kita dengar dari mereka. Baru kita masuk ke bagian buku siswa yang bagian begin with the end in mind. Ya, di bawahnya tadi ya. Saya share lagi ya, sebentar. Oke, nah di sini baru kita bilang ya, rock solid alternative principles. Ya, the principles below were the same 10 years ago as they will be 10 years from now. Principles never change. Sementara friends bisa berubah. Ya, jadi kata yang mau kita kontras, kata yang di atas. Clara discovered that friends can change. But principles never change. Prinsip-prinsip itu nggak berubah. Apa sih prinsip-prinsip dalam hidup yang ada di bukunya kakak-kakak? Jadi kita minta mereka baca. Itu ada kata-kata apa aja? Ini sebenarnya kata-kata yang tadi kita sudah bikin tebak katanya ya. Ada honesty, loyalty, respect, patience, discipline, service, teamwork, trustworthiness. Yuk, ini kenapa sih bisa nggak berubah? Karena memang ini berlaku seumur hidup. Orang yang jujur, somehow dia akan menang satu saat nanti. Orang akan menyukai orang yang jujur. Itu berlaku dari zaman dulu, 100 tahun yang lalu, sampai sekarang. Tapi ada orang yang nggak jujur, temannya banyak. Yes, karena mereka fake friends, bukan true friends. Nah, mungkin mereka akan nanya, tapi banyak Bu orang nggak jujur terkenal. Yes, tapi pernah nggak lihat orang yang kemudian udah nggak jujur terkenal terus dia jatuh? Ada, yes, karena mereka melawan apa yang jadi prinsip-prinsip hidup. Makanya memiliki prinsip hidup menjadi penting. Kenapa? Karena dia prinsip never change. Unlike friends. Nggak seperti pertemanan. Nah, sekarang Ibu akan minta kalian baca yang habit 2 nih. Nah, kita bacain ya. Minta siswa baca yang habit 2. Begin with the end in mind. Remind us that friends, boyfriends, or girlfriends can be an important part of our life. But we should never center our life on them because they can change. Ya, pernah nggak sih kalian ngerasa, kok sekarang dia berubah ya? Mungkin di sini ada yang udah mulai pacaran, kok dulu dia rajin nelfon sekarang enggak ya? Kok dulu dia suka DM, kok sekarang enggak ya? Kok dia berubah ya? Kok dia sekarang lebih banyak habisin waktu sama temennya ya daripada chat dengan saya? Yes, people change. Makanya we should never center our life on them. Jangan pernah menjadikan apa yang bukan jadi prinsip menjadi center hidup kita. Contohnya apa? Teman itu dijadikan pusat kehidupan kita. Dia akan berubah. Atau pacar, dia juga akan berubah. Nah, sekarang kita baca cerita berikutnya ya. Nah, minta mereka baca cerita berikutnya. The rest of Clara's story. It took me quite a while, but I finally realized that I deserved more. I got tired of her making me feel like a nobody. I finally stopped trying to keep her friendship, and I am stronger person for it. I'm proud of myself. I found true friends and realized the simple joy in being myself. Jadi akhirnya Clara belajar bahwa ternyata dia nggak perlu mensenterkan, memusatkan kehidupannya pada persahabatan dia dengan Anna, but focus on her, ya, being myself. Ya, kita nggak perlu begging for friendship kalau ternyata memang ya orang tersebut gak mau berteman sama kita. Nah, sekarang yuk kita lihat di sini. What is your center? Di situ ada parents, school, popularity, sports, boyfriend, girlfriend, self. Contohnya apa sih? Contohnya ketika orang menjadikan sports atau popularity sebagai center, biasanya apa yang dilakukan orang tersebut? Kita bahas yang bagian ini ya Bapak Ibu nih supaya mereka bisa lihat.
Kalau yang dijadiin senternya parents, biasanya orangnya akan gimana? Kalau dia jadikan senternya itu school, biasanya orangnya gimana? Jadi boleh dibahas. Kalau Bapak Ibu ngerasa, waduh waktunya nggak cukup, bagi mereka menjadi beberapa kelompok. Yang satu, coba kamu bayangkan kalau orang menjadikan parents itu sebagai senternya. Kira-kira orang itu akan gimana? Kalau dia menjadikan school itu senternya, kira-kira dia akan gimana? Popularity, sports, boyfriend, girlfriend. Nah, kita bagi jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kelompok. Habis itu kita minta mereka menceritakan atau present ya. Nah, habis itu jadi mereka diskusi. Nah, kita ideally mensenterkan diri kita, hidup kita pada prinsip-prinsip sehingga kita punya yang namanya value. Orang tua bisa berubah, yes, gitu ya. Kita sendiri bisa berubah, yes. Makanya kita perlu menetapkan center kita pada prinsip-prinsip. How has centering your life on this help you? Nah, ya, jadi kita bisa lihat bagaimana kalau kita mensenterkan pada bagian-bagian ini akan membantu kita dalam bagian apa, gitu ya. Sekarang kita lihat berikutnya. Ya, tadi kita sampai di bagian siswa mengerjakan buku siswa. Ya, setelah itu kita minta siswa untuk membuat cerita sebentar. Cerita pendek ya tentang tokoh atau kita bisa minta siswa kita gitu ya mencari tokoh yang menurut mereka gitu ya yang menurut mereka tokoh-tokoh itu memiliki prinsip hidup yang kokoh. Jadi mereka bisa 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 memilih tokoh yang menurut mereka punya prinsip hidup yang kokoh, gitu ya. Itu bisa dilakukan di bagian independent practice. Sebentar saya share dulu. Nah, sebentar. Oke. Ini ya. Minta siswa membuat cerita pendek tentang tokoh ya yang tidak memiliki prinsip hidup atau minta mereka memilih tokoh yang sudah ada sekarang gitu ya. Pilih salah satu tokoh yang menurut mereka punya prinsip hidup either way. Jadi buat kontras mereka bisa membuat cerita tentang orang yang nggak punya prinsip hidup atau mereka bisa memilih tokoh yang ada sekarang ya. Bisa tokoh yang masih hidup atau tokoh yang sudah meninggal, misalnya gini, Muhammad Hatta. Muhammad Hatta dikenal dengan apa prinsip hidupnya? Nah, boleh tokoh orang luar, boleh minta sembari mereka juga menambah literasi mereka. Ini bisa dilakukan ya. Lalu kalau mau waktu yang nggak cukup, ini dijadikan PR, independent praktisnya ya, bisa dijadikan PR, hubungkan dengan literasi, kerjasama dengan literasi. Lalu setelah itu tiket to go, tuliskan salah satu prinsip mereka dalam memilih sahabat. Apa sih your principle? Ketika choosing your friend, kamu memilih sahabat berdasarkan apa? Apakah berdasarkan popularitas? Atau berdasarkan karena dia orangnya jujur, honesty, atau berdasarkan karena dia orangnya loyal, atau berdasarkan karena dia orangnya kind. So, tulis salah satu dari prinsip kalian dalam memilih sahabat. Nah, itu boleh pakai tiket tunggu nah untuk ngecek. Homeschool collaboration-nya kita bisa pakai minta siswa berbagi cerita pendek yang dibuat tadi yang di independent practice atau minta siswa bercerita tentang tokoh yang dia kagumi yang memiliki prinsip tadi kepada salah satu anggota keluarga gitu. Lalu responnya mereka apa? Nah, ini juga bisa dijadikan homeschool collaboration. Sampai sini ya, itu tadi lead 7 sebelum saya maju ke lead 8, questions. Ada pertanyaankah Bapak Ibu? Untuk lead 8 aman? Aman ya, kalau tenang begini berarti aman.
Saya pindah ke lead 8. Kalau begitu, sebentar saya ambil dulu buku siswanya. Ini lead 8. Ya, lead 8 yang nggak bisa dibuka. Oke. Nah, di lead 8 saya memilih satu lesson. Lessonnya itu yang ini. Ya, ini tadi rock solid udah ya. Make your mark. Ya, make your mark. Ini kita bisa mulai pakai video tentang tokoh-tokoh yang menginspirasi. Ya, bisa cerita The Downwall. Ini kan tokoh yang dia menghadapi tantangan, dia mau memanjat ya, tapi ternyata ada kendala, tapi dia nggak putus asa gitu. Atau cerita tentang Nick Vujicic ya, yang dia tangan kakinya nggak ada gitu, ada ceritanya juga. Or you can choose your own story gitu ya, atau bisa juga pakai yang ini ya, yang dari Manny and Clark ya. Saya coba share dulu di sini ceritanya Manny and Clark ya. Ini cerita tentang big picture. Jadi di big picture ini bagaimana si Manny kalau nggak salah ya berbagi ketika dia awal SMA, gimana sih dia punya big picture-nya ya. Kita lihat dulu filmnya sama-sama, videonya. Nah, kita bisa minta siswa, oke, Bapak akan memutarkan sebuah video. Ini judulnya Big Picture, Manny and Clark. Saat diputar video ini, kalian perhatikan bagaimana Manny punya big picture dan bagaimana Clark punya big picture atau tidak, dan bagaimana itu berdampak pada kehidupan sekolah mereka. Ya, yuk sekarang kita lihat sama-sama. Itu ya. Saya putar videonya, saat diputar videonya saya izin off cam supaya sinyalnya lancar. What's up, everybody? We are back. Today we're talking about big picture. What is the one thing, your one goal that you have in mind? When you were in high school, Manny, what was your big picture? My big picture in high school was I was very into sports, right? So I liked basketball a lot, and so my big goal for the end of the year, having the end in mind, was to win a title. He's a phenomenal basketball player. Yeah, it was a phenomenal, and my knees hurt now. But yeah, high school was so great, man, because I would wake up with this vision, this big picture in mind, and so I knew my trajectory. I knew what I had to do to get there, and I got there. So what kind of things did you do to get there? What are the little things that you made happen? That's not important right now. What is important is just to have a big picture, to have a goal. Right. Yeah, so what was Yeah. your goal in high school? Well, high school was pretty tough for me. I didn't have a big picture at all. For me, I was just like trying to get through the day. Right. But eventually, you know, when I realized there was a life past high school, that's when I got excited. And I knew that I could make it. But no one can decide for you. You got to decide for yourself where you're going to go. Exactly. You got to know where you're going before you start going there. Nice. Where are you going? What's your big picture? Oke. Itu tadi ya. Videonya nggak panjang sebenarnya, jadi cukup worth it kalau kita mau putar ya secara umum ya. Itu cerita bagaimana memiliki big picture itu is very important gitu ya di dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, kita boleh gali juga dari siswa-siswi kita, apa sih yang kamu dapat gitu ya dari video tadi gitu. Kalau mau ditambahkan dengan video-video inspiratif tadi ya, tokoh-tokoh yang menginspirasi itu juga boleh ya. Yuk sekarang kita lihat bagaimana sih orang-orang itu ketika dia punya big picture bisa menjadi orang-orang yang nggak biasa-biasa aja gitu ya. Dia punya end in mind-nya. Nah, sekarang ya coba kita lihat apa sih bedanya ordinary and extraordinary. Nah, apa sih bedanya ordinary and extraordinary? Kasih mereka waktu gitu. Apa contohnya? Ordinary singer dengan extraordinary singer. Nah, misalnya ya, kita juga bisa minta mereka melakukan itu gitu ya. Minta mereka kemudian
Atau kalian punya nggak sih tokoh yang menurut kalian tuh extraordinary? Apa bedanya dengan tokoh yang lain? Nah, sekarang coba kalau kita lihat apa sih yang membedakan? Nah, coba kalian sekarang coba dibuka buku kalian. Nah, ini kita lagi buka ya. Di bagian make your mark. Itu ada definition of ordinary and definition of extraordinary ya. Terus kita tunjukin nih bukunya tuh yang ini nih Bapak Ibu. Nah, ya. Konsepnya kan mereka kan bikin personal mission statement. Kita mulai dari situ dulu ya. Definition of ordinary, no special distinctive features, normal. It's just normal like that. While definition of extraordinary, very unusual or remarkable, usually great. Kita tahu ada tokoh-tokoh, ada penyanyi atau grup band K-pop yang begitu terkenal, pasti dia termasuk extraordinary. Kenapa? Ada effort yang dia berikan sehingga dia menjadi remarkable, menjadi great gitu ya. Dan kita juga pengen hidup kita seperti itu. Yuk, kalian baca yang bagian habit 2. Nah, ini minta mereka baca yang bagian bawah ya, yang habit 2 tuh ya. Sebentar saya gedein dikit. Oke. Ya. Habit 2, begin with the end in mind, encourages us to make our lives extraordinary. Since your destiny is yet to be determined, why not make it extraordinary and leave a lasting legacy? A personal mission statement helps us to be extraordinary. A personal mission statement acts as a guide for who we want to be and what is important to us. It's like our own personal motto. Ya, jadi saat membuat personal mission statement, it's not like oke, ya udah kita bikinin aja sudah. Tapi make it representasi dari moto hidup kita yang membuat kita menjadi living our life based on our motto. Make it extraordinary. Nah, kan Bapak Ibu tahu dong siswa-siswi kita tentunya udah pada bikin personal mission statement mereka kan ya. Tapi kita tahu bahwa kan ada beberapa siswa yang ya udah yang penting bikin. Nah, sekarang kita minta mereka melihat lagi misi pribadi yang udah mereka bikin itu. Oke, now I need you to revisit your mission statement, dilihat lagi, direvisit lagi mission statementnya, terus lihat, do you think your personal mission statement already extraordinary, gitu, remarkable? Belum Bu, sudah Bu. Kalau ada yang jawab sudah, oke. Apa yang membuat your mission statement is remarkable, gitu ya. Nah, kita ingin sekali bahwa hidup kita at the end bisa meninggalkan yang namanya legacy. What is legacy? Sesuatu warisan yang kemudian itu juga memberikan manfaat. Contohnya, kita contohin Stephen Covey dengan bukunya The 7 Habits of Highly Effective People, itu legasinya begitu besar. Tidak hanya buat keluarganya, tapi buat orang begitu banyak orang di seluruh dunia. Ya, bisa kemudian menjadi orang yang highly effective melalui buku dia itu. Nah, kalau kalian kira-kira apa legacy kalian yang kalian inginkan? Make it extraordinary. Nah, itu bantu mereka. Minta mereka ambil lagi misi pribadinya. Biasanya kan udah ditempel tuh di kelas-kelas. Baca lagi. Do you think it's extraordinary? Setelah itu minta mereka ngerjain buku siswa. Ya, yang ini. Nih, ya kita. Thinking about an extraordinary life can help you start your personal mission statement. Bayangin, a national holiday is being named after you. What is the name of the holiday? Bayangkan suatu masa nanti, 15 tahun, 20 tahun, 50 tahun dari sekarang, ada libur di Indonesia yang dibikin nama liburannya itu pakai nama kita gitu ya. Kira-kira nama libur itu tanggal merah itu apa? Misalnya Hari Pendidikan Wanita atau apa? Nah, minta mereka. Terus minta mereka menuliskan, why were you chosen? Kenapa waktu itu
kira-kira kamu dipilih jadi orang yang kemudian menginspirasi sehingga jadi hari libur nasional tersebut. Mereka pasti mikirkan, kenapa ya, apa ya kelebihan saya. Nah, kita contohin. Karena anak-anak ini kalau nggak dicontohin kan susah. Misalnya gini, kita contohin. Nanti akan ada liburan atas nama, liburannya tuh namanya gini. Hari liburnya. Inspiring Nina Holiday. Gitu ya. Kenapa dipilih? Karena inspirasi-inspirasi yang didapat dari, nah kita tulis buku yang ditulis atau apa, nah kita boleh contohkan sehingga dibikin liburan karena bisa menginspirasi banyak orang, make it big, make it extraordinary, ya. Kira-kira bawahnya, what is one sentence everyone is using to describe you? Kita pengen orang itu mengenal kita, kira-kira kalimatnya apa sih? Nah, sehingga ini mulai mengajak mereka untuk mulai membayangkan membuat misi pribadi yang benar-benar extraordinary. Ya. Setelah itu baru kita minta mereka, oke, now I need you to make your mission statement. Ya, personal mission statement dari apa yang sudah kalian tuliskan tadi. Kira-kira kalau ada hari libur itu kalian akan dinamakan hari liburnya apa atas nama kalian, kenapa kalian dipilih, itu kan sudah mulai membuat misi. Mereka mulai mengarah, oke, aku ingin dikenang bla 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 bla. Nah, gitu ya. Kalau Bapak Ibu memungkinkan, usul saya Bapak Ibu juga berbagi misi pribadinya Bapak Ibu sehingga bisa menginspirasi mereka. Ya, dibacakan ulang, ceritakan kenapa Bapak Ibu membuat misi pribadi tersebut, gitu ya. Setelah itu baru minta mereka buat misi pribadi. Nah, Bapak atau Ibu akan minta kalian setelah menuliskan misi pribadi kalian, minggu depan kalian perlu datang merepresentasikan misi pribadi kalian, bisa dalam bentuk kolase, dalam bentuk gambar, dalam bentuk puisi, dalam bentuk musik, anything. But it must be extraordinary. Harus extraordinary. Jadi kita minta setelah mereka kerjakan buku yang tadi, mereka memikirkan ulang lagi misi pribadi mereka, terus minta mereka kemudian entah bikin puisi, entah menulis, entah bikin gambar yang merepresentasikan misi pribadi mereka. Ya, itu pas pekan depannya minta mereka masing-masing tampil gitu ya, kalau perlu ditempelin lagi di kelas gitu ya, sehingga mereka benar-benar punya ownership atas kelas dan ownership atas misi pribadinya, karena itu benar-benar menggambarkan diri mereka ya. Nah, setelah itu untuk homeschool collaboration-nya minta mereka berbagi tentang misi pribadinya kepada orang di rumah. Kalau perlu mereka juga punya gambaran misi pribadi mereka ditaruh di kamar. Ya, jadi yang ujungnya di lead 8 ini kita minta si anak membuat misi pribadi. Kan udah ada Bu, makanya perlu direvisit lagi misi pribadinya. Is it really you gitu ya? Ini benar-benar misi pribadi kamu. Akan beda ya nulis misi pribadi kalau lagi sendiri gitu ya, dengan ditungguin sama Bapak Ibu guru pasti beda. Nah, jadi minta mereka benar-benar memikirkan kalian ingin dikenang seperti apa, kalian ingin berkontribusi di mana, legacy kalian kira-kira apa. Itu kira-kira jadi bantu mereka bikin misi pribadi. Jangan lupa Bapak Ibu juga berbagi misi pribadinya, sehingga balik lagi kita kan orang dewasa meneladankan. Bapak Ibu juga meneladankan, yes, I myself, I have my own personal mission statement. Gitu ya, kira-kira. Sampai sini lead 8 ada pertanyaankah Bapak Ibu untuk lead 8? Belum? Kalau begitu saya pindah ke lead 9. Ini lead 9 bicaranya the whole package ya. Saya masuknya ke bagian yang ini nih. Sebentar. Nih, key konsepnya ya. Kalau tadi lead 6 kita bahas key konsepnya mental creation versus physical creation. Lead 7 key konsepnya principle centered living.
Lead 8 key konsepnya itu personal mission statement ya. Di lead 9 ini bicara ya yang namanya character and competence ya. Itu whole package ya. Lesson 10 whole package character and competence. Nah, saya maju dulu. Di sini kita bisa mulai ya. Apa sih karakter, apa kompetensi gitu ya. Bisa juga mencontohkan atau tokoh-tokoh inspiratif ya. Kenapa sih orang ini dipercaya banget? Kenapa sih ada presiden yang kemudian menginspirasi banyak orang? Kenapa sih ada penulis yang menginspirasi banyak orang gitu ya? Karena dia punya character and competence ya. Bisa juga Bapak Ibu kemudian menjelaskan karakter itu apa sih, sesuatu yang kita nggak kelihatan sebenarnya. Kalau di pohon Seven Habits, karakter itu akarnya. Ya, karakter itu akarnya kita. Habit 1, 2, 3 kita itu karakter kita. Bagaimana kita punya prinsip dalam hidup, bagaimana kita selalu berusaha proaktif, bagaimana kita memanage waktu, bagaimana kita punya yang namanya prioritas. Ini bagian dari karakter habit 1, 2, 3. Ya, kompetensi itu kelihatan bagaimana kita dengan bidangnya kita gitu ya. Character and competence. Bisa juga menggunakan tokoh-tokoh inspiratif. Jadi Bapak Ibu bisa ngambil contoh misalnya memang mau mengangkat tokoh tertentu, boleh banget. Nah, setelah itu kita minta siswa membacakan apa sih karakter, apa kompetensi. Itu ada di buku siswa. Buku siswanya tuh yang ini. Sebentar saya ambil buku siswanya. Ada yang menjelaskan tentang characters and competence ya. Saya maju dulu di sini. Nah, what is character and what is competence? Ini menarik karena di bukunya itu udah dijelaskan lewat gambar seperti ini. Ya. Nah, character is who you are, your integrity, your honesty, your loyalty, that's character. While competence is what you're good at. Kita tuh bagus di mana? Our talents, our skills, our abilities. Itu competence. Ya. Nah, sekarang kita lihat, kita ajak anak-anak kita lihat di buku kalian itu ada gambar ya, 4 kuadran yang bicara di sumbu X-nya itu bicara karakter, di sumbu Y-nya bicara competence. Yuk kita lihat orang yang low character but high competence. Artinya secara karakter dia rendah, tapi dia punya kemampuan tinggi. Biasanya orangnya seperti apa? Talented, arrogant, selfish, ngerasa paling tahu, gitu ya. In a position to do good, but they don't because they only think of themselves. Biasanya ini orang-orang yang selfish, ya. Professional athletes who are bad role models fit in this box, ya. Orang-orang yang cuma mikirin diri sendiri, nah dia bagus sih gitu ya, tapi hanya memikirkan keuntungan dirinya, nggak berpikir tentang tim. Itu ada di sini contohnya. Sekarang kita lihat orang yang ada di kuadran lain, high character tapi low competence. Dia karakternya bagus tapi kompetensinya rendah. Orang yang steady, honest, tapi biasanya dia punya kekurangan di courage and initiative. Ya, lacking courage and initiative, good honest people with high potential if they push themselves. Tapi kompetensinya masih rendah. So they need to learn skills. Tapi they are good at character. Setelah itu ada low character, low competence. Ini orang-orang yang lazy,
dishonest, negatif, udah low karakter, low competence gitu ya. Biasanya bener-bener orang yang gak peduli sama urusan orang lain, terus suka bikin drama gitu ya. Ini orang-orang yang perlu dibantu. Nah, kita ingin menjadi orang yang high character and high competence. Itu adalah orang-orang yang good leader, honest, courageous, work hard to develop talents, but not at the expense of others. Not perfect, but trying. Setelah itu Bapak Ibu bisa putarkan video, itu ada di YouTube juga, seingat saya videonya, namanya Wooden ya, Coach Wooden. Saya putar dulu videonya sebentar biar kita bisa lihat. Ini bicara character and competence ya. Sebentar saya lagi buka videonya. Oke. Sebentar ya. Oke, saya show dulu videonya ya. Saat diputar videonya saya off cam dulu, nanti setelah itu baru saya on cam lagi. In 1948, after years of coaching basketball at the high school and college levels in Indiana, John Wooden accepted the challenge to coach one of the Pacific Conference's weakest teams ever, the UCLA Bruins. An All-American basketball player himself, he'd already been inducted into the Basketball Hall of Fame and had declined an offer to join the Boston Celtics to pursue his career as a teacher. With his strong drive toward success, it was just a matter of time before Coach Wooden transformed the Bruins into a legend, with an undefeated 88-game winning streak, conquering a total of 10 NCAA championships within 12 years, leading his teams to 885 victories and only 203 losses. Coach Wooden proved to be the best coach of all time. As a person of high principles, Wooden was determined above all to instill into his players the qualities of good character. His premier players included such All-Americans as Walt Hazzard, Gail Goodrich, Kareem Abdul-Jabbar, Bill Walton, and Andre McCarter. Coach didn't really talk about winning at all. We never heard a speech about, we got to get to the playoffs or anything. He basically just talked about being the best that we could be and giving our all and making sure we can look in the mirror to know that we did the best we were capable of doing. Coach Wooden never talked about winning and losing. He never talked about the game of basketball. He always talked about life. And he gave us a foundation. He taught us how to learn. He taught us how to think. He taught us how to dream. He taught us how to build a life for ourselves. Never around basketball, although we thought at the time that it was about the game itself. I like to consider myself as a teacher. I believe in being out in front with a banner than behind with a whip. I believe that's leadership. Now, if a leader has followers, if there's no followers, there's no leader. The leader must make the followers understand that they're working with the leader, not for the leader. And I think in many cases, the leader is so dictatorial that make them think they're working for him.
A life not lived for others is not a life. Coach Wooden transferred that and everything else to the game of basketball because that was his vehicle at the time. That a game not played for others is not a game. The only pressure Mount Steel beans is the pressure you put on yourself. So I didn't worry about outside pressures. That's just a weakness if you let outside pressure get you, I felt. But if I don't put pressure on myself to do the best job I'm capable of doing, then I'm cheating everybody. I mean, he would sit up for hours with his assistant coaches just to prepare that day's practice, how it was going to be, adjusted based on where we were in the season. So that's loving care and somebody that really wants to give you everything that he has to prepare you. If you get too involved or concerned and engrossed in the things over which you have no control, it's going to have an adverse effect on the things over which you have control or should have control. And for example, I scouted other teams probably less than most any of the coaches that I knew. So my emphasis on building my own team and try to get them prepared for any eventuality. When it gets across to them that they find out that I'm really interested in them as individuals, aside from basketball, then they accept the things much better that I want them to do in regard to our basketball drills and so on. Abraham Lincoln said, it's better to trust and be disappointed once in a while than to distrust and be miserable all the time. And and I think if you trust, I think most people like to live up to your expectations and your trust. If you're at ease with yourself, you have peace with yourself, you're going to function physically much better in anything you do. And the decisions you make are going to have a better chance of being fruitful. I think I had something to do with him getting the Presidential Medal of Freedom Award. And everything I had been through, it was like a full circle to be able to give him something back, you know. I mean, we won his last championship for him, sent him out a winner. That was pretty big stuff there, you know what I mean? You sent the greatest out the right way. Remember, as far as winning championships, you didn't do that. Players did. Your character is what you are, and who really knows what your true character is? You yourself. He'll be here forever. He's one of those guys who has made his mark, because what he has left us is timeless. And all those quirky little crazy sayings, be quick but don't hurry, failing to prepare, preparing to fail, never mistake activity for achievement, the worst things you could do for the ones you love and the things they could and should do for themselves, on and on. You think, what is this guy talking about? But then you sit there and you think about those and everything else that he's ever done. And you say, you know what? This has nothing to do with the 19th century, the 20th century, the 21st century. This is timeless. This is eternity, as Coach is himself. There's nobody like John Wooden. Oke, nah, jadi kita bisa putarkan film yang tadi gitu ya, karena menurut saya ini filmnya cukup inspiring dan ini bisa membantu juga menjelaskan what is character and competence. Tentunya setelah videonya diputar tadi ya, kita diskusi. Jadi menurut kamu apa sih cirinya John Wooden? Dia punya karakter and competence gak? Apa sih yang membuat akhirnya sampai orang bilang bahwa dia leave the mark gitu ya, dia meninggalkan jejak gitu ya, karena dia punya karakter and competence. Nah, setelah itu minta mereka kemudian membayangkan kira-kira ya tokoh-tokoh yang juga punya karakter dan competence lagi, siapa lagi menurut mereka ya. Nah, kita minta kemudian siswa membaca buku yang ini. Character plus competence equals self-worth. When we know who we are, we increase our self-worth. When we improve our abilities, we increase our self-worth.
The two together gives us the whole package. You have the character and you also have the competence. Habit 2, begin with the end in mind, reminds us to make choices based on our character and work to develop our competence. Ya, ini ada cerita dari Aki dari Jepang ya. The thing I'm most looking forward is the thing I'm looking forward to is the future and possibilities it holds. I'm impatient but scared too. The future is coming whether I'm ready for it or not. So I'm just going to do my best and be ready for the adventure. Nah, menurut kalian pernyataan teman kalian dari Jepang ini gimana nih? Just do our best and ready for the future. Kalau kalian sendiri, if you could have any career in the future, what would it be? What character traits would help you in this career? Kira-kira kita perlu punya karakter apa supaya bisa berkembang dengan karir yang kita inginkan ini? What skills would help you in this career? Ya, jadi ada karakter, ada kompetensnya. Nah, yuk coba kalian kerjakan buku siswanya. Jadi setelah ini kita minta siswa mengerjakan buku siswanya. Ya, tadi kan udah dibacakan ceritanya, terus siswa masing-masing ngerjain buku siswanya. Setelah itu mereka present, ya, yang bagian ini. Ya, mereka present, mereka pengen apa, kemudian, nah, ketika kalian menginginkan karir sesuatu, jangan lupa bukan hanya mengejar kompetensinya, skillsnya, make sure that you've got the character too. So you've got the whole package yang ini. Ya. Nah, setelah itu kita bisa minta siswa lakukan homeschool collaboration, berbagi tentang karir yang mereka impikan kepada orang tua, langkah-langkah yang akan mereka lakukan dalam mencapai karir tersebut. Terus orang tua bisa memberikan masukan. Nah, kira-kira begitu ya. Oke, itu untuk lead 9. Ada pertanyaankah Bapak Ibu untuk lead 9-nya? Tadi kita sudah bahas lead 6-nya itu key konsepnya adalah mental creation, precedes physical creation. Lalu lead 7-nya kita bicara principle centered living. Lead 8-nya kita bicara bagaimana membuat personal mission statement. Di lead 9-nya bagaimana kita punya character and competence. Ya. Sampai sini questions. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak? Oke. Kalau tidak ada, kita ketemu lagi bulan depan ya Bapak Ibu. Semoga Allah mudahkan Bapak Ibu untuk mengajar putra-putri siswa-siswi kita untuk lebih memahami lagi habit 2, punya misi pribadi, punya goals, membangun kehidupan berdasarkan prinsip, dan tentunya punya karakter and competence ya. Sampai ketemu lagi bulan depan. Sehat selalu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Assalamualaikum. Saya izin end meeting ya. Terima kasih, Bu Nita. Sampai ketemu semua. Sehat selalu.